Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait analisis transaksi salam berdasarkan PSAK 403. Nah, sebelum kita lebih lanjut terkait materi tersebut, perkenalkan anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, Sugiyarti Yusuf, saya sendiri, dengan NIM A0412410008. Kemudian yang kedua ada Yunita dengan NIM A0412410035. Dan yang terakhir ada Ahmad Usaid Gifari dengan NIM A0412410022. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada inti dari pembahasan materi kita. Saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan definisi akad salam. Akad salam adalah akad jual beli muslim PI atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, akad salam merupakan jual beli barang dengan dilakukan di muka dengan cara tertentu. Next. Adapun dasar hukum dari akad salam yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran, sebagaimana eh, ayat 282 yang artinya adalah, hai orang-orang yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Dan yang kedua adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan yang kedua adalah bersumber dari As-Sunnah, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibah. Next. Adapun jenis-jenis akad salam, yang pertama adalah akad salam biasa, di mana transaksi yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli atau muslim dan penjual atau muslim ilaihi, di mana transaksi yang terjadi antara dua pihak yang saling berinteraksi langsung dalam proses. Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual memiliki peran yang jelas, di mana pembeli membeli barang atau jasa dari penjual, dan penjual menjual barang atau jasa kepada pembeli. Transaksi ini terjadi secara langsung antara kedua belah pihak, tanpa adanya pihak ketiga yang terlibat. Pembeli dan penjual berinteraksi langsung untuk mencapai kesepakatan tentang jasa yang diperjualbelikan. Nah, yang kedua, transaksi ini melibatkan dua kontrak terpisah dan independen, di mana bank seringkali digunakan sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi bahwa pembayaran dan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembeli dan penjual membuat kontrak salam yang terpisah dengan bank, di mana pembeli membeli barang dari bank dan bank membeli barang dari penjual.
Bank kemudian memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, memastikan bahwa pembayaran dan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan menggunakan bank sebagai perantara, transaksi dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien. Bank dapat memastikan bahwa pengiriman barang dilakukan sesuai dengan skema ini sering digunakan dalam transaksi yang kompleks, di mana kepastian transaksi sangat penting. Baik, setelah kita memahami definisi dari akad salam, dasar hukum dari akad salam, serta jenis-jenisnya, selanjutnya kita masuk pada bagian rukun salam. Nah, rukun salam ada 5. Yang pertama, adanya muslim atau pembeli. Kemudian, yang kedua, yaitu adanya muslim ilai atau penjual. Yang ketiga, adanya muslim fihi atau barang atau hasil produksi. Yang keempat, adanya modal atau uang. Dan yang terakhir, yaitu adanya sigat atau ijab kabul. Nah, adapun syarat-syarat dari akad salam, yang pertama yaitu pihak yang berakad. Kemudian yang kedua, ridho antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Kemudian yang ketiga yaitu cakap hukum. Selanjutnya, kita akan membahas contoh studi kasus akad salam. Nah, di sini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu Bank Syariah Al-Baqarah sendiri sebagai pembeli atau muslim, dan ada Pak Ahmad yang seorang petani, dia sebagai penjual ataupun muslim ilai. Adapun kesepakatan akad mereka yaitu pada tanggal 1 Maret 2025 dengan barang akadnya itu 1000 kg gabah dengan harga per kilogram 5.000 dan total pembayarannya adalah 5 juta rupiah. Nah, pembayaran dilakukan secara tunai di muka saat akad dan penyerahan barang itu pada tanggal 1 Juni 2025. Nah, adapun contoh pencatatan akuntansinya. Yang pertama yaitu saat akad salam dan pembayaran dilakukan di tanggal 1 Maret 2025, di mana di sisi pihak pembeli atau bank syariah, yaitu bank membayar 5 juta di muka dan mencatatnya sebagai piutang salam karena barang belum diterima. Adapun pencatatannya, piutang salam di debit 5 juta dan kasnya di kredit 5 juta. Kemudian di sisi penjual atau Pak Ahmad yang itu menerima pembayaran tapi belum menyerahkan gabah sehingga diakui sebagai utang salam. Nah, ada pencatatan di Pak Ahmad yaitu kasnya di debit 5 juta dan utang salamnya di kredit 5 juta. Kemudian yang kedua, saat barang diserahkan kepada pembeli pada tanggal 1 Juni 2025. Di pihak pembeli ataupun bank syariah, dicatat barang telah diterima, maka piutang salam pun dihapus dan diakui sebagai persediaan. Yaitu pada tanggal 1 Juni dicatat persediaan gabah di debit 5 juta dan piutang salamnya di kredit 5 juta. Nah, adapun dari sisi pihak penjual ataupun Pak Ahmad, barang telah diserahkan, maka utang salam pun dihapus dan diakui sebagai pendapatan penjualan. Adapun pencatatannya yaitu utang salam di debit 5 juta dan pendapatan penjualan 5 juta. Nah, itulah tadi contoh pencatatan dari studi kasus akad salam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.